Selamat sore teman-teman, saya Brunus Lawagat, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya mau membahas tentang dampak globalisasi bagi perkembangan masyarakat kota dan pedesaan. Nah, yang pertama, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Nah, yang berikutnya, pengertian masyarakat pedesaan. Masyarakat atau pedesaan, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini, harus diartikan terlebih dahulu, yaitu kata per katanya. Misalnya, masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, sedangkan desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain yaitu di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya. Yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Nah, yang ketiga, sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Nah, yang keempat, masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencariannya. Nah, yang berikutnya, dampak globalisasi bagi perkembangan masyarakat desa. Yang pertama yaitu dampak pada ekonomi. Masalah ekonomi yaitu masalah umum yang dihadapi masyarakat, yaitu aktivitas perekonomian yang rata-rata di sektor pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti. Nah, yang kedua, dampak di kebudayaannya. Adapun permasalahan kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kultural. Banyak budaya yang masuk ke dalam desa tanpa adanya filterisasi, sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas dalam desa tersebut perlahan hilang. Yang berikutnya, dampak sosial. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada masyarakat tradisional atau pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Nah, yang berikutnya, sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusianya di wilayah pedesaan tidak lepas dari masalah pendidikan, yaitu sarana dan prasarananya di pedesaan yang belum maksimal dan belum memadai. Nah, yang berikutnya, pengertian masyarakat kota. Masyarakat kota sering juga disebut urban community. Pengertian ini lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi lebih luas lagi. Nah, apa saja dampak globalisasi bagi perkembangan masyarakat kota? Dampak globalisasi bagi perkembangan masyarakat kota ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Nah, yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, yang berikutnya, dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, apa saja dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya? Yang pertama yaitu meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin,
mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Nah, apa dampak negatifnya? Dampak negatif pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat kota yaitu yang pertama pola hidup konsumtif, yang kedua sikap individualistik, yang ketiga gaya hidup kebarat-baratan, yang keempat kesenjangan sosial. Nah, yang berikutnya dampak negatif globalisasi menurut bidangnya yaitu globalisasi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Nah, yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakatnya adalah praktisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Nah, yang ketiga, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. Nah, globalisasi di bidang sosial budayanya. Nah, yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke masyarakat kota, baik melalui internet, media, televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Nah, yang kedua, semakin mudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup berikut ini, yaitu individualisme, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oke teman-teman, itu saja pembahasan dari saya.